eee ini bincang-bincang ya tentang, eee, kondisi masyarakat kita, tentang pertanian yang saat sekarang ini kita ya masih sering dengar lah pasti kondisinya tentang kita sebenarnya, kebutuhan pangan kita itu secara nasional itu masih cukup, apa misalnya lahan-lahan kita itu masih cukup nggak sih untuk meng-cover kebutuhan, pangan penduduk Indonesia? Kalau berarti kalau misalkan itu istilahnya mampu mampu meng-cover ya artinya kan produk pangan itu masih meng-cover begitu. Kira-kira Pak Sis punya data nih terkait, apa namanya, masyarakat kita yang kemudian bekerja di bidang kemudian bisa memperoleh kebutuhan pangan. Ya, Saya rasa lahan kita sebenarnya masih cukup luas, meskipun sebagian data sudah tergerus dengan bangunan perumahan, tol, dan lain sebagainya. Yang jadi kendala mungkin kekurangan dalam hal pangan di sini tentunya adalah karena teknologi kita itu bisa kita katakan kalah dengan negara lain, baik itu teknologi ataupun inovasinya. jadi masalahnya di Bahkan teknologi. iya, teknologi. Tentunya kenapa Mas Ki tadi, di sini saya kok kondisi pandemi omset masih tersenyum-tersenyum ya. Saya sudah awal di pandemi, pada bulan di Indonesia itu belum terjadi PSBB di bulan Februari, itu tim kami sudah kami beri warning bahwa nanti kondisi pandemi ini pasti produk-produk impor pertanian dari Cina atau dari negara lain itu agak terganggu dengan adanya corona. Jadi ada Maka hikmahnya kita juga ya. iya hikmahnya di situ kita harus pasang kuda-kuda ya bahasanya. Kita harus pasang strategi. Berarti apa dong? Yaitu adalah melon. Melon adalah pengganti produk untuk produk-produk impor, baik itu melon impor, apel, pear dan lain sebagainya. Nah, jenis apa itu? Kalau kita gede tidak mungkin. Maka kami menjual produk dari bulan Maret sampai bulan September yang omsetnya luar biasa itu dengan inovasi melon kita itu tidak melon yang gede, melon yang kecil, yang beratnya itu 1,5 kilo. Karena apa? Tujuan kita adalah akan menggantikan konsumen yang biasa makan buah dari luar, kan gitu. Kenapa kok tidak sing gede Pak? Berarti oke petani ini tonasinya besar. Tidak, kita berikan kualitas yang bagus, beratnya tidak perlu gede, satu keluarga pasti bisa habis. Kan gitu. Jadi kita membaca tadi Mas, di mana apa sih yang ada di depan sana yang bisa kita ambil itu. Kayak target kita itu apa yang bisa kita ambil di sebuah potensi yang ada di depan sana yang bisa untuk ke kita. Ya, tadi bicara tentang teknologi. Kan masyarakat kita ini masih menggunakan pertanian yang cukup lama jadul begitu. Iya. Kira-kira ada saran nggak Pak bagi para petani yang lahannya mungkin ya termasuknya sempit, tapi kita bisa melakukan produksi secara besar dan itu memang menguntungkan. Kira-kira Pak punya gambaran nggak untuk saran-saran para petani yang Terutama kondisi sekarang petani kita yang masih survive dan berkembang ya, itu dia selalu berinovasi. Meskipun itu sekali inovasi belum tentu berhasil ya gitu. Ya. Dari teman-teman petani itu yang biasanya nanam padi, ya tidak untung katakan seperti itu. Atau tanam jenis yang lain tidak untung, dia pasti akan manuver ke produk yang menguntungkan. Contohnya adalah melon, semangka, dan lain sebagainya. Dan di situ dia sudah berprinsip adalah saya harus belajar dan belajar. Bukan saya menanam semangka harus mendapatkan uang sekian juta karena tetangga saya atau teman petani saya atau teman sekolah saya dulu mendapatkan sekian. Itu nanti prinsip yang kurang tepat. Prinsip yang tepat adalah saya ingin menanam sebuah inovasi katakan melon gitu. Berarti saya harus di situ itu kerjaan kita belajar, bukan kerjaan kita mempunyai target. Karena belum menguasai yang ada di dalamnya.
yang terjadi banyak juga pas daerah potensi melon itu besar, musim tanam dia tanam. Nah, itu berarti adalah tidak bisa membaca kondisi yang ada, kan seperti itu. Dan contoh daerah dataran rendah dan lain sebagainya, pada dasarnya musim penghujan dia tidak bisa tanam. Tapi itu kadang tidak dibaca potensi itu kan gitu. Nah, dengan di sini di mana mendapatkan sebuah teknologi, satu adalah tahu strategi pasar seperti apa, yang kedua teknologinya seperti apa. Musim kemarau salah satu contohnya ya. Itu petani kita kan lebih banyak pada kurang menguasai manajemen air. Dia berharap pada air irigasi. Tapi pada dasarnya di kebun kami, Mas, itu tidak semuanya itu ada aliran irigasinya. Kita memasukkan teknologi drip irigasi. Drip irigasi, ya. Jadi dengan drip irigasi bisa dilihat di depan sana ada dan juga di kebun belakang juga ada. Itu kita manajemen air. Karena apa? Kebutuhan air kita itu sebenarnya tanaman kita itu tidak begitu banyak, katakan kan tidak seperti harus digenangi air terus kan gitu. Itu yang pertama tentang teknologi apa untuk bisa budidaya lebih baik. Yang kedua adalah kita juga harus tahu varietas unggul, varietas yang laku di pasar dan varietas yang ganja, katakan kan gitu. Kalau kita musim kemarau susah air, kenapa kita menanam varietas yang umurnya panjang gitu. Katakan melon yang umurnya bisa sampai 70 hari, sedangkan kita di sini meriset melon yang bisa panen umur 52 hari. Kita sudah terjadi perselisihan waktu itu kan hampir setengah bulan sendiri. Nah, dengan waktu setengah bulan ini otomatis pembiayaan kita akan bisa turun. Dan juga sudah ada juga teman pengembangan itu padi umurnya 70 hari. Padi umur 70 hari. Nah, di sini kita sudah harus memahami kalau kita kenapa susah air kok menanam varietas yang umurnya panjang. Kalau kita susah untuk biayanya mahal, kenapa kita tidak cari solusi yang bisa menekan sebuah pembiayaan? Nah, ya. Apa itu, Mas? Kalau misalkan ini ukuran ya, petani punya ukuran 100 liter. Iya. Kira-kira dalam aspek pertanian masihkah dia antara pengeluaran dan pemasukan itu membutuhkan luas lahan tertentu supaya mereka itu bisa sukses dalam survei dalam pertanian di mana dia lahan terbatas, dia harus pandai memanajemen tempat itu. Tentunya adalah saya sering menyampaikan bagaimana Anda jadi petani, tapi jangan terus sederhananya itu adalah kebutuhan dapur Anda dari kebun itu beli semua. Beda kalau pegawai kantor ataupun pegawai pabrik yang dia memang tidak bisa mengelola tempat itu. Kalau petani ya minimal harus tahu manajemen hidup tani gitu. Supaya dia adalah mempunyai ketahanan pangan keluarga, bahkan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarganya bisa tercukupi. Ya. Bisa itu dengan jumlah lahan katakan kita 1000 lah, tidak 100 meter. Kalau 100 meter itu kita mungkin untuk tempat objek wisata untuk selfie itu bisa objeknya besar itu, nanam bunga itu ya. Nanam bunga itu masih mungkin itu 100 meter gitu. Atau nanam anggrek atau nanam apa tapi tidak dijual komersil produk tapi komersil jasa gitu. Komersil jasa. Iya, itu bisa gitu ya. Atau menanam tanaman-tanaman eksklusif kan gitu itu masih bisa gitu. Tapi kalau kita katakan memang punya lahan di sawah gitu, kita 1000 meter atau 2000 meter ya kita jangan bicara adalah tanah itu adalah cukup luas terus nanam seperti tetangganya. Kita harus pandai berinovasi di situ. Mungkin bisa kita dengan cara di kebun itu kita penuhi ya untuk kebutuhan harian. Terutama adalah sebenarnya kan kebutuhan harian itu adalah yang rumah tangga itu tidak terasa untuk membeli sayur harian itu juga. Itu padahal sederhana. Kenapa tidak terasa? Karena kalau sudah ada pedagang sayur masuk di halaman gitu kan, itu berapa akan nambah-nambah terus. Pembelanjaannya mungkin bisa lebih dari yang seharusnya kan gitu. Nah, di situ ya bahasa sederhananya waktu dulu sudah digalakkan adalah kawasan rumah panen lestari dengan mengadakan tanaman-tanaman ada di sekitar rumah. Kalau di lahan kita ya harus berinovasi. Inovasinya apa? Oh, ini harga cabai tinggi. Semua ditanami cabai. Ternyata pas panen harganya murah.
Itu yang paling agak kerepotan. Ya tanamilah tanaman yang memang mempunyai profit tinggi, dan itu dengan inovasi, dengan teknologi mungkin bisa ada di situ tanaman hariannya adalah cabai, dan di situ ada tanaman tabungannya adalah mungkin jahe, kan seperti itu ya. Dan itu ada lagi tanaman yang sifatnya itu adalah untuk kebutuhannya bisa buah-buahan yang sifatnya itu adalah panen lebih cepat, lebih murah, aman dari segi penyakit seperti pepaya ataupun jenis yang lain. Intinya seperti itu. Menarik, Pada menarik. dasarnya adalah benih unggul ini tuh tidak pada dasarnya bukan solusi, sudah solusi mengurangi kos produksi terhadap para petani penggunanya. Gitu. Oke Mas, kan dunia pertanian itu selalu tidak lepas dari pupuk. Ya. Itu kebutuhan yang cukup pokok ya. Karena mungkin kalau benih itu kan tidak terlalu mahal. Ya. Tapi kalau sudah masuk pupuk, wah ini persoalannya juga cukup rumit ini. Kira-kira ada tidak Pak solusi bagi para petani tentang teknologi pupuk ini supaya masyarakat juga kos ini cukup terjangkau? Pada dasarnya yang kos pupuk mahal itu karena kan pupuk kimia itu praktis ya. Nah, kalau kita melihat lingkungan sekitar kita adalah pupuk itu masih cukup luar biasa banyak ya. Terutama adalah banyak pupuk kandang yang dia itu di sekitar sini aja banyak pupuk kandang yang di peternak itu yang tidak dikelola dengan optimal untuk kebutuhan tanaman, apalagi terhadap unsur hara makro mikronya itu tidak teridentifikasi jelas. Nah, itu masih cukup banyak. Yang pertama, yang kedua, pengalaman di kami ya, itu dulu itu pupuk kita itu pupuk kandang itu mencari. Tapi setelah usaha ini besar dan para karyawan itu juga dari lingkungan petani ya, dari lingkungan yang punya sawah dan lain sebagainya, pupuk kami aja bisa tercukupi dari teman-teman karyawan kita yang di rumah itu dia siangnya bekerja di sini, sorenya adalah bisa pelihara ternak, pupuknya juga bisa kami manfaatkan di perusahaan kita juga gitu. Jadi sebenarnya jumlah pupuk ini masih cukup luar biasa banyak. Iya, hanya petani itu sudah terbiasakan dengan praktis tadi. Betul. Tidak ada pengelolaan, tidak ada pengolahan dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu petani pada dasarnya adalah berkumpul, sharing, diskusi supaya dia bisa menanggulangi masalah-masalah yang dia hadapi. Kan gitu. Yang repotnya kan gini, petani dia sudah kadang bisa termanjakan juga. Termanjakan kita dapat bantuan, petani yuk dapat bantuannya beras, ya itu tidak apa-apa hak dia ya. Tapi dapat bantuan ini, mengajukan bantuan ini terrealisasi, akhirnya mengajukan bantuan pupuk juga ada, termanjakan juga dia tidak mau untuk memproses pupuk yang ada di sekitarnya. Zaman dulu orang tua saya itu belum banyak pupuk kimia dan juga pupuk kandang itu belum diproses, itu sudah biasa adalah pupuk kandang itu dikeringkan supaya tidak kena air hujan, bisa dibawa ke lahan lebih praktis. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum nanam padi biasa dia memakai pupuk daun-daunan dan lain sebagainya. Justru hasilnya itu insya Allah akan jauh lebih sehat. Apalagi ada yang punya menggalakkan dengan proses pupuk organik dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Sebenarnya hanya ini kembali kepada itu tadi Mas, tidak ada inovasi dan teknologi yang sebenarnya memecahkan sebuah masalah yang masalah itu sebenarnya merata tapi juga tidak terasakan. Yang terasakan hanya emosional, lora lari kemana dan lain sebagainya, tidak ada pupuk. Pada dasarnya kalau kita itu pupuk itu ditata benar, di mapping gitu ya, di situ ada sapi berapa, di sini ada ternak apa dan lain sebagainya, kebutuhan lahan pertanian ini berapa, itu masih terkelola dengan rapi. Di kecamatan sebelah di Suro itu masih banyak kandang ayam yang punya itu orang sudah ternaknya sukses, sudah ekonominya bagus, suruh ngambil, bahkan dia tidak bayar. Kalau itu dikelola, itu kan sudah akan menyelesaikan sebuah masalah yang ada di sekitar kita. Intinya banyak sekali memang apa ya, bahkan orang mau membayar untuk menjual apa namanya, untuk membersihkan dari kandang kan gitu. Itu sering sekali Pak. Jadi ini ya, jadi para petani harus kita beri nasihat juga supaya mereka tidak hanya mengandalkan sesuatu yang praktis, tapi dia juga harus melakukan sebuah terobosan teknologi. Bisa ini tidak Pak, bisa diibaratkan bahwa sebenarnya secara sistem
itu kita bisa Iya. zero cost begitu. Bisa Iya. enggak, Pak? Pada dasarnya adalah kalau petani petani padi, itu ya kita tidak bisa lah katakan menzerokan ya, tapi meminimalisir ya. Mungkin Meminimalisi. biasanya adalah cost itu 70% bisa kita tekan sampai tinggal angka 30% atau angka 20% itu bisa. Tapi posisi kondisi sekarang memang sudah tidak bisa 100% adalah zero cost, kan intinya seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita dulu itu, eee, hama belalang gitu ya katakan, itu dengan gadung atau dengan hama tikus gitu, dengan serai sudah pergi sendiri. Sekarang nggak bisa? Tapi kondisi sekarang karena satu sisi sudah kebal, lingkungannya pun juga sudah memakai obat ya, lahan kita yang habis, kan gitu. Oh, Nah, jadi maka tentunya adalah, kita ya itu tadi, pandai membaca kondisi, jarak dekat dan lain sebagainya, apa yang perlu kita cari solusinya, ya itu. Jadi kembali kepada inovasi tadi. Kita memang tidak bisa petani itu hanya mangkat ke sawah, pulang, tidak memikirkan apa sih kebutuhan kita, apa sih yang harus kita kerjakan untuk mencari solusi masalah kita. Petani itu pada dasarnya bukan kok petani tidak punya masalah, justru kalau dipikir masalahnya gede. Kalau petani tidak mau bertani atau dia mutung semua, pangan kita ya enggak ada kan gitu. Ya, pada dasarnya gitu. Maka menggerakkan dunia pertanian ini memang harus inovasi dan belajar terus. kalau terkait dengan hama ini, kan banyak sih keluhan masyarakat. Saya sering masuk di desa-desa gitu ya. Ada yang hamanya itu yang sering tikus lah. Nah, terus kemudian hama juga pareng atau apa yang berkaitan dengan serangga. Ini kira-kira kalau kondisinya sudah tadi Pak Sis menyampaikan separah ini ya, itu bagaimana sih untuk menangani masalah hama ini? Pada dasarnya untuk menangani sebuah hama itu banyak dari alam sendiri itu sudah ada kasarannya itu adalah musuh alaminya ya. Musuh alaminya kalau tikus itu ada burung hantu, ada ular dan lain sebagainya. Karena musuh alaminya itu punah, jumlah luar biasa bertambah besar. Itu dari alam. Juga obat dari alam. Tentunya adalah juga banyak petani-petani dulu yang memanfaatkan dari serai untuk diekstrak, ya itu untuk ngusir tikus itu sudah luar biasa bagus. Tapi kondisi sekarang itu mental kan seperti itu. Maka dari itu adalah kekuatan dari kelompok tani ini kalau kumpul itu bagaimana cara pembahasannya untuk mengatasi itu. Mungkin pada dasarnya adalah penanamannya bersamaan, pada kondisi belum ada tanamannya kita sudah habisin dulu tikus itu. Bisa jadi kita uber atau bisa kasih kita pakai racun. Kan seperti itu. Ya, kita bukan hal yang aneh kalau kondisi padi diserang tikus diberi makan racun tikus tapi tikusnya tidak mau makan. Karena apa? Di situ kan sudah ada tanaman yang alternatif atau tanaman pilihan yang lebih enak daripada umpan tikus itu yang dimakan. Nah, dasar-dasar yang sederhana itu sebelum tanam padi, area itu kan tidak ada makanan, nah itu waktu yang tepat adalah memberi umpan untuk membunuh tikus. Oh, Iya, ya, bukan ya, ya, ya. kondisi sudah diserang baru diberi makan. Kondisi sudah diserang tikus sudah beranak banyak. Kan seperti itu. Jadi di saya memang ada namanya kita memakai terobosan untuk tanaman buah kita, semangka dan melon kita itu karena luasannya 2000 meter ya, itu ada teknologi saya dengan link vector. Link vector, iya, jadi kita kelilingi air semuanya itu dengan selokan air yang daerah itu yang airnya cukup dan itu masih kita tambahi plastik UV. Jadi kita pagari plastik UV. Kalau dia mau menembus plastik UV itu tikusnya harus berenang dulu, kan gitu. Akhirnya terobosan itu ya berhasil, tidak ada yang bisa masuk ke kami. Selain kondisi bersih kita malah berburu tikus, memberi umpan tikus, kita habisin dulu tikus, seperti itu. Itu yang pertama. Yang tidak ada airnya kami belanja seng bekas itu ya. Seng bekas di pasar Klidian itu, kita banyak itu kita punya seng bekas juga itu. Itu kalau sekupnya mungkin perusahaan seperti kami ya, itu tidak ada, kita memang harus seperti itu harus mengeluarkan kos untuk yang tidak ada airnya kita pakai seng, yang ada airnya kita pakai link water dengan plastik keliling itu, kan gitu. Nah,
bagi petani masyarakat yang umum yang daerah serangannya memang sudah luar biasa tinggi, ya itu adalah satu sisi kekompakan dan pas tidak ada tanaman itu yang saat tepat untuk Membasmi. menghabisin tikus. Kan Oh, iya gitu, iya, ini iya. harus sederhana ya, Pak, tapi Iya, efektif. heeh, Jadi kebanyakan masyarakat itu melakukan penanganan setelah terjadi masalah yang serius. iya, dan itu tikusnya sudah punya alternatif lebih Ah, enak padinya daripada pakan yang pakan yang diumpankan. ditumpangkan itu. Dan Hmm, itu saya rasa ya solusinya kita tetap memilih padi yang umurnya genjah, padi yang berbulu, dan setelah itu mungkin lingkungan itu penanaman serai yang cukup banyak itu. Karena serai itu sifatnya mengusir. Serai hmm, itu tanamannya itu sifatnya mengusir dan lain sebagainya kan itu. Selain itu nanti ada orang-orang yang ahli ekstraksi untuk mengekstrak dari hasil serai itu sebagai penyemprotan untuk mengusir. Kan hmm. itu sudah ada manfaat serai diusir dari eee, serai untuk mengusir serangan tikus itu. Ya, kalau di daerah-daerah seperti, hutan-hutan jati, kita Iya saya pernah menemukan iya para petani Mas, iya. yang kesulitan sekali karena serangan, tikus ya. Mhm Terus waktu itu dia juga, tanaman komoditinya jagung, Mas. Nah itu kan, eee, lahannya juga kalau di tengah pohon-pohon jati itu tidak tidak rata ya, karena tidak di rata. Kendeng Selatan Iya sama Utara ini rata-rata kondisinya demografinya iya ya apa namanya, berbukit-bukit begitu. Nah, iya. kira-kira ada saran nggak Mas, untuk mereka yang kondisi pertaniannya seperti itu, air juga nggak banyak, kemudian apa namanya itu, hamanya Luar tikusnya biasa. banyak Iya. gitu kan, terus kemudian, akhirnya panennya kan hanya 50%. Masih lumayan kalau 50%, bahkan bisa bisa hancur ya. Ah, Ya pada dasarnya kita memang harus memahami kalau daerah seperti itu musuh alami tadi, Mas. mmm, Ya, satu musuh alami itu tadi saya setelah menyebutkan ada keren itu ya. ular, ada burung hantu dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ya kayak kucing dan lain sebagainya itu perlulah kita kembang biakan yang besar. Mmm, Bahkan kucing hutan aja sekarang kan susah gitu. Nah, mmm, di situ itu adalah musuh alami yang paling utama. Yang kedua kalau kita memang mau memberantas tikus dengan kondisi yang sangat tidak memungkinkan seperti itu, alternatifnya memang ya kita pas posisi musim kemarau itu kan, pas posisi musim kemarau, tikus itu kan kondisinya tidak ada ini, tidak ada makanan dan lain sebagainya. Dan petani pinggir hutan itu lebih suka bakar-bakar dan lain sebagainya. Nah, itu saat itu adalah saat yang intensif rombongan pasukan para petani itu untuk benar-benar menyetirilkan lingkungan itu dengan tikus. Itu yang mmm, pertama. Yang kedua kita memang ya diantisipasi sebelum tumbuhan itu besar, itu sudah preventif untuk mengasih umpan tikus secukup-cukupnya. mhm, Supaya karena tikus itu kan banyaknya luar biasa, lebih dari 12 juga kan gitu. mmm, Nah, di situ kita kalau tikus 100 kan di situ sudah jadi 1.200. Luar biasa sekali. Nah, kuat ini sekali. adalah dibunuh dulu atau diberantas dulu si tikus itu adalah sebelum beranak. Kan intinya Mhm, seperti itu. Kalau tikus itu sudah posisi banyak beranak dan di situ sudah ada makanan alternatif. Jadi ada cerita gini tenaga saya, Pak itu parine dipangan tikus Pak, tak mmm, obati opo-opo ora gelem. Karena apa? Padi yang dimakan tikus itu kan posisi sudah bunting itu ya, mmm, sudah batangnya sudah membesar itu, dia di dalamnya itu kan ada calon gabah, itu kan sudah terasa susu mungkin bagi tikus kan, karena kan mhm, akan mhm, terbentuk gabah itu masih bentuk cairan. Dia tikus tidak mau itu makan umpan apapun, dia pasti makan padi bunting iya ini yang dan rata-rata sering padi keliru bunting. ya. Ya, sering keliru seperti itu. Mhm, Sederhananya seperti itu. Maka pengendalian tikus itu memang dengan cara preventif. mhm, Posisinya adalah preventif, kita tarik dulu dan kita benar-benar lahan itu tikusnya terbebaskan, intinya mhm, kan gitu. Nah, terutama adalah ya kembali kepada tadi tikus-tikus tikus-tikus, musuh-musuh alami tikus. Musuh mmm, alami tikus itu sebaik mungkin adalah tetap kita lestarikan. Ya, mhm, mhm, bisa itu ular, bisa itu kucing, bisa itu, burung hantu dan mhm, lain sebagainya perlu kita tertarik ya? iya, perlu kita lestarikan dan ya mungkin perlu diawali ya. Saya rasa banyak juga itu yang, eee, kucing-kucing lokal atau kucing-kucing yang masih bisa banyak dikembangkan untuk tujuan besar itu kalau didukung oleh kekompakan antara petani dan juga mungkin dukungan dari pihak instansi lain dan lain sebagainya itu akan bisa bisa maksimal, intinya Oh seperti gitu. itu.
Ya. Baik Pak Sis. Kalau, tadi kita, sudah bicara ya tentang problematika, solusi Oh ya yang tadi perlu di ada yang pertanian ini. ketinggalan ya. Saya rasa kalau yang di pinggir hutan itu kan biasa juga ada yang hobinya menembak ya. Mhm, Daripada menembaki burung, ini sudah diterapkan oleh teman saya yang ada di Karanganyar gitu, ya. itu disuruh nembaki tikus. Per Oh, tikus itu dia adalah Rp2.000, kan seperti itu. Lah pas kondisi saat lahan itu masih netral, pada dasarnya itu ya saya rasa lebih baik itu adalah itu juga untuk bisa menghabiskan tikus. oh gitu. Ya, Jadi, lomba menembak tikus. Wah lomba menarik itu. menembak tikus untuk menghabiskan tikus itu. Iya Nah, itu iya. kan kalau petani tidak punya biaya, tentunya kan perlu bantuan pihak lain, instansi lain yang sifatnya itu adalah sangat membantu petani ke depannya dalam penanaman. Mmm, baik baik Pak Sis. Jadi sangat menarik sekali tadi ide-ide yang disampaikan Pak Sis, semoga ini menginspirasi bagi sahabat Betul. tani ya. Dan, harapan Pak Sis apa sih? Pak Sis ini kan juga sering membina petani gitu ya, mengadakan pangan yang kemudian pangan itu bisa memberikan, kebutuhan masyarakat di Indonesia seperti itu. Harapan Pak Sis apa sih untuk, bangsa ini tentang pertanian begitu? Tentunya bangsa kita ini adalah bangsa yang subur, Mhm, gemah ripah laut jinawi. Bahkan dulu kolonial Belanda aja masuk ke Indonesia itu tertarik atas kesuburannya dan rempah-rempah yang sangat luar biasa. Dan rempah-rempah sekarang ya juga banyak masih bisa diekspor juga ya. Teman-teman petani, khususnya adalah kita semua masyarakat petani Indonesia, ayo kita selalu berinovasi dan juga bagaimana kita menyelesaikan pertanian ini tentunya adalah supaya kita benar-benar bisa mandiri pangan, karena mandiri pangan ini adalah salah satu proklamator kita pertama menyampaikan adalah sebagai pondasi atau kekuatan bangsa. Intinya mmm, seperti itu. Nah, apalagi kalau pangan ini kita bisa mengekspor ya, mmm, bisa mengekspor ke dunia-dunia yang pertaniannya kurang. mhm, Seperti contohnya adalah di negara Timur Tengah dan lain sebagainya. Yang itu masih banyak disuplai dari negara lain. Tentunya seperti itu ya. Masih seperti pisang masih disuplai dari negara lain, seperti beras disuplai dari negara lain dan dari negara tetangga. Karena di sana apa? Di sana itu adalah dia tidak ada sawah katakan kan mhm, seperti itu. mhm, Tapi kan para teman-teman kita jamaah haji, jamaah umroh dan lain sebagainya tetap dia beralih makan ke roti aja kan juga susah ya. mhm, Intinya harus mensuplai itu. Kenapa tidak kita sendiri katakan atau sangu sendiri kita bawa ke sana mmm, gitu. mhm, Kami kemarin sudah bincang-bincang dengan Bu Umi Kulsum ya intinya itu bagaimana Bu ini kita bisa mengekspor buah naga ke Arab ya karena di sana kan mahal sekali lah di situ ya kita harus pada dasarnya kalau bisa itu ke depan kita tetap harus bisa hasil tani kita itu yang bisa dikirim ke mhm. sana. Tidak hanya katakan hanya hasil dari perhutani kita atau tanaman hutan kita hanya di kelapa sawit dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Sis, atas obrolan hari Iya, ini dan sama kami di ACT ini, juga konsen Pak Sis, dan dukungan Pak Sis juga kita buat lumbung beras wakaf, lumbung ternak wakaf, lumbung air wakaf, yang semua itu kita, peruntukkan untuk masyarakat kita. Karena dengan program-program pangan kita berharap ketahanan pangan nasional itu menjadi sangat luar biasa dan kita ya, ingin bangsa ini menjadi bangsa yang bangkit, yang menjadi pelopor bagi peradaban di dunia dan menjadi penopang bagi masyarakat-masyarakat di dunia yang mengalami krisis krisis pangan dan betul. kitalah yang mensuplai itu. Saya kira itu Pak Sis Ya, terima kasih. yang kita obrolkan hari ini semoga sangat bermanfaat bagi masyarakat